kabarnya nih hari ini? Masih luar biasa dong. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita mulai Tuhan kita mau tutup mata kita mau sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa dapat beribadah Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin beribadah online Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan ibadah kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus, amin. Jesus, amin. Mari kita kasih satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Laskar Iman Pasti menang. Laskar Iman Pasti menang. Mari kita angkat satu pujian Daniel dari di kandang singa. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yeay! Mari adik-adik, di pasarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau lipat tangan, mau tutup mata, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, kasih hadirat-Mu saat ini.
ucapan-Mu Tuhan. bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin kami hingga saat ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Cici Rika yang akan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ya gimana nih, hebat ya, aku lihat ya, luar biasa tadi ya, memuji Tuhannya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk yang siap, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau fokus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau firman-Mu kami ingat sepanjang hidup kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki pengalaman bersama Tuhan Yesus, kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang pernah bergumul ya? Siapa yang pernah bergumul tuh apa ya? Lagi ada banyak persoalan yang kacau nih ya, carut marut dalam pikirannya, bergumul dalam persoalan. Ya adik-adik, ada satu kisah tokoh Alkitab juga yang seperti itu ya. Bergumul, terus dia berjumpa dengan Allah dan menang. Wah, siapa tuh tokoh Alkitabnya? Ada yang inget nggak? Ih, pinter-pinter. Betul ya. Dia adalah ya Yakub. Ya, Yakub bergumul dengan Allah dan menang. Wah, hebat amat. Dia bisa menang. Ya, bergumulnya lama lagi. Ya, dari malam hingga pagi menyingsing. Kok bisa sih, Ci? Begitu lama dia bergumul sama Tuhan. Emangnya ada apa sih? Dia ada persoalan apa sih, Ci, sampai sebegitunya? Nah, adik-adik, kita lihat dulu siapa sih sosok Yakub ini? Masih ada yang inget gak? Yakub ini siapa ya? Ya, Yakub ini adalah anak kedua dari Ishak. Ya, dia punya kakak namanya Esau. Mereka lahir bersamaan, cuma Esau yang lebih dahulu. Makanya Esau adalah kakaknya Yakub.
Tapi Yakub yang memiliki 12 suku Israel. Jadi Yakub ini adalah ayah dari ke-12 suku Israel. Nah, adik-adik, di sepanjang hidupnya Yakub sebelum bergumul dengan Tuhan di Peniel, Yakub itu identik dengan kata penipu. Ya. Nah, pertama kali Yakub menipu Esau untuk memperdaya Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Ya, adik-adik masih ingat ya ceritanya ya. Ya, dia dengan pinternya memperdaya Esau untuk bisa menukarkan hak kesulungannya. Ya. Terus yang kedua, dia jelas-jelas menipu ya Ishak untuk mengambil berkat yang disediakan buat Esau ya. Dia ngaku-ngaku dia Esau dengan pakai baju berbulu, seolah-olah dia seperti Esau karena Ishak sudah lamur matanya ya. Jadi dia kira itu Esau dan memberkati Yakub ya. Nah, kita bisa lihat di Kejadian 27 ayat 36 ya. Kenapa si Yakub emang bener sih si Yakub itu dibilang penipu ya. Nah, Kejadian 27 ayat 36 ya, berkata begini, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Ya, lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya, jadi berkat anak sulung itu diambil sama Yakub dengan menipu Ishak ayahnya ya. Nah, ada lagi adik-adik. Yakub menipu mertuanya sendiri ya dengan memberi tanda kepada kambing-kambing yang kuat sehingga kambing-kambing itu menjadi milik Yakub. Kambing-kambing yang kuat jadi milik Yakub, kambing-kambing yang jelek, yang penyakitan jadi miliknya si Laban ya. Dia menipu Laban dengan memisahkan kambing-kambing yang kuat menjadi milik dia ya, dengan cara memberi tanda. Adik-adik bisa baca nanti di Kejadian 30 ayat 32 sampai 43 soal Yakub memilih kambing-kambing yang kuat itu gimana caranya. Dia memberi tandanya seperti apa. Kalian bisa baca itu. Nah, adik-adik, karena dia sudah menipu Laban dan Laban kayaknya udah mau tahu nih, akhirnya Yakub tuh berinisiatif untuk pulang ke negerinya. Tapi persoalannya adalah dia harus ketemu Esau dong kalau dia pulang ke negeri asalnya. Ya. Nah, dan di tengah perjalanan ketika pulang ke negerinya ya, dia menyuruh utusan datang ke Esau untuk bilang, adikmu ingin pulang menemui engkau. Nah, waktu utusan itu balik ke Yakub, dibilanglah sama Yakub, Esau datang lagi dalam perjalanan nih, mau datang menemui Yakub, ibaratnya mau menyambut Yakub, tapi dengan 400 orang. Ya, adik-adik bisa lihat di Kejadian 32 ayat 7. Yakub ketika dengar 400 orang, dia langsung syok dong. Waduh, dia sangat takut. Aduh, 400 orang ngapain ya? Kakakku pengen ketemu aku aja bawa 400 orang. Nah, adik-adik kalau di pikiran adik-adik tuh mau ngapain ya si Esau? Kok mau menyambut Yakub tapi datangnya dengan 400 orang loh. Jadi Yakub jadi ingat kan? Waduh, apakah dia ingin membunuh aku? Ya kan? Nah, padahal Yakub udah dengan cerdiknya membawa banyak persembahan ya. Dia udah ancang-ancang nih, nanti kalau aku ketemu Esau, aku akan kasih persembahan banyak-banyak supaya menyenangkan hati Esau. Jadi Esau nggak marah lagi sama aku yang dulu-dulu tuh, yang aku udah menipu dia 2 kali, ya kan? Jadi dia nggak marah sama aku. Nah, Yakub dengan akal pikirannya, dengan kekuatannya hendak melakukan cara itu untuk menyenangkan hati Esau. Ya. Nah, ya. Tetapi ketakutannya itu
itu tetap ada adik-adik ternyata ya. Nah, ketakutan dia itu tetap ada adik-adik. Jadi tidak membuat hati dia tenang. Ya, strategi yang dia udah rencanakan nih, dia strategi untuk memberikan persembahan kambing domba banyak-banyak, itu tidak membuat hati dia tenang. Adik-adik ya, dia tetap gelisah. Dia tetap penuh ketakutan, ya. Ketakutan, takut kalau Esau akan membunuh dia, ya. Nah, terus udah begitu, ya. Coba lihat nih di ayat 3, ini poinnya ya, di Kejadian 32 ayat 7. Kita baca ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ya, maka dibaginya lah orang-orang bersama-sama dengan dia, kambing, domba, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, ayat 8, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya, dia udah ketakutan. Ketakutan itu sampai sesak hatinya. Ya, adik-adik ya. Nah, ternyata ya, akhirnya si Yakub ini nyebrangin nih. Yakub ini menyeberangkan istrinya, gundiknya, anak-anaknya, segala harta miliknya dari sungai Yabok. Tapi Yakubnya nggak nyebrang. Adik-adik, Yakubnya tinggal seorang diri di seberang sungai Yabok itu. Jadi istrinya udah diseberangin sama dia dari sungai, dianya masih di situ. Saking dia ketakutannya. Saking dia takut bertemu dengan Esau, dia takut terbunuh. Ya, dia seorang yang pengecut adik-adik. Ya, semuanya udah diseberangin, dia nggak mau nyebrang. Gitu loh, dia saking ketakutannya. Nah, dikarenakan ketakutan yang sangat mendalam itu, dia di situ seorang diri adik-adik. Pengecut ya. Ya, Yakub udah nipu, tapi dia nggak berani menghadapinya gitu, nggak berani menghadapi kakaknya Esau. Gimana dong? Nah, ketika dia seorang diri, kita baru baca nih ayat intinya ya. Di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ya. Tapi Cici baca di ayat 24 ya. Kejadian 32 ayat 24. Pergumulan Yakub dengan Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, adik-adik, Yakub bergulat. Di situ dikatakan ya, bergulat dengan Allah sampai fajar menyingsing. Kalian pernah nonton olahraga gulat? Wah, ya kan, gimana sih? Jangan dilepas. Sampai itu lawannya tidak bisa berkutik. Ya kan, sampai ini sampai dia nggak bisa berkutik baru dia menang. Nah, Yakub bergulat melawan Allah sampai fajar menyingsing. Loh, jadi maksudnya apa ya, Ci? Ya ngapain sih aku berantem sama Tuhan? Ya kan? Ngapain? Gitu. Pergulatan Yakub di sini artinya Yakub itu memohon belas kasihan Tuhan. Dia itu berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan. Dia itu ngomong sama Tuhan. Tuhan, mungkin dia bilang aku takut bertemu dengan Esau ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik nanti yuk kita buka deh ya di Hosea ya. Yuk dibuka di Hosea ya 12 ayat 5 ya. Yang berkata, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis. Di sini dikatakan di Hosea 12 ayat 5, dibilang Yakub itu menangis. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah, adik-adik, Yakub di sini dibilang menangis
memohon belas kasihan Tuhan. Jadi pergulatan Yakub, kepada Tuhan sampai pagi itu dia memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Ya, kasihanilah aku. Aku mau ketemu Esau Tuhan. Ya, jadi dia nggak mau melepas Tuhan sampai Tuhan memberkati dia, sampai Tuhan menjawab ya pergumulan dia. Itu yang dibilang pergulatan dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Kenapa Yakub benar-benar bergulat sama Tuhan? Karena dia tahu Tuhan hanya satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan hidup dia. Ya, dia ingat Allah berjanji akan menjadikan keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Nah, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya janji setiamu, ya. Engkau akan memberkati keturunanku. Nah, dia berdoa benar-benar sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan supaya dia terhindar dari celaka karena Esau. Ya. Nah, adik-adik, ketika dia bergulat sama Tuhan, ketika dia bergumul sama Tuhan, berjuang dalam doa kepada Tuhan, dan tidak mengizinkan malaikat Allah pergi sebelum memberkatinya, apa hasilnya? Ya, nah kita baca nih di Kejadian 32 ayat 26. Ya, lalu kata orang itu tuh Tuhan yang bergumul dengan dia ya, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub enggak biarin Tuhan pergi sebelum Tuhan berkati dia. Artinya apa? Kalau Tuhan udah berkati aku, boleh Tuhan pergi. Ya, Yakub begitu ngotot minta belas kasihan Tuhan. Mau udah pagi dia tetap ngotot minta belas kasihan Tuhan untuk kehidupannya. Wah, dahsyat ya Yakub ya. Kegigihannya dalam hal minta belas kasihan kepada Tuhan ya. Nah, emang Tuhan langsung jawab, oh ya udah aku berkati engkau. Coba kita lihat ayatnya di 27 ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya. Nah, terus udah gitu dibilang lagi, bertanyalah Yakub ayat 29, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Wah, Yakub menang adik-adik ya. Bergumul melawan Allah dan menang. Menangnya apa? Menang, dia mendapat berkat dari Tuhan. Karena dia gigih berjuang untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, untuk memberkati dia. Sehingga namanya mendapatkan nama yang baru. Bukan lagi Yakub, yaitu penipu. Tetapi adalah Israel. Ya. Adik-adik, Israel itu artinya Allah menang. Nah, tadi kan dibilang, Ci, Yakub bergumul melawan Allah dan menang. Tapi kenapa namanya Israel yang artinya Allah menang? Ya, adik-adik, begitulah yang Tuhan mau ya. Seperti Yakub, ketika Yakub bergumul, ketika Yakub berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan dan dia menang dengan mendapatkan berkat Tuhan, tapi artinya kemenangan Tuhan juga. Jadi ya, ketika kita bergumul ketika kita bergumul tentang sesuatu, kita jangan pengen keinginan kita yang menang, ya kan? Tetapi kehendak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kita maunya ketika kita menang dalam pergumulan kita, tapi itulah kehendak Tuhan yang buat hidup kita. Ya adik-adik ya. Nah, Tuhan, aku pengen jadi dokter Tuhan. Ya, aku bergumul, Tuhan gimana caranya aku pengen jadi dokter. Ya Tuhan ya. Aku pengen sekolah dokter tapi aku nggak ada dana Tuhan. Bergumul sampai Tuhan memberkati kita. Pegang janji Tuhan ya. Tapi kehendak Tuhan apa?
oh iya, aku maunya kamu menjadi dokter yang memberkati orang, yang bukan dokter yang matre ya, harus dokter yang harganya mahal ya kan. Oh iya, oke, aku memberkati engkau jadi dokter, tapi jadilah dokter yang mau menolong orang-orang susah yang gak punya uang. Sesuai ya, kemenangan Tuhan dan kemenangan kita juga. Nah, adik-adik gitu ya, belajar seperti Yakub ya, yang bergumul melawan masalahnya, yang bergumul untuk masalahnya maksud Cici ya, dan meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Ya. Akhir ceritanya dia bertemu dengan Esau yang tadinya dia ketakutan, ya, dia maunya dia paling belakang nih, ya. Akhirnya setelah dia bergumul bersama Tuhan dan Tuhan memberkati dia, dia menjadi orang yang pede, orang yang mau bertanggung jawab atas keluarganya. Dia berjalan paling depan. Ya, adik-adik kalau nanti baca ceritanya, ya ketika dia bertemu dengan Esau di Kejadian 33, itu dia berjalan paling depan. Ya. Terus udah begitu dia berjalan paling depan dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat dengan kakaknya itu. Ya, dia dari orang yang pengecut, orang yang ketakutan, ya, ketika dia bergumul kepada Tuhan tentang masalahnya dan dia menang, dia mendapatkan berkat dari Tuhan, dia menjadi seorang yang berani. Orang yang mau bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya, ya. Dia bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya pergumulan? Aduh Tuhan, udah musim hujan nih, rumahku banjir, ya. Bergumul, berjuang ya, berdoa ya pada Tuhan. Bergumul pada Tuhan sampai dia Tuhan memberkati kita. Yang tadi juga ya Cici bilang, sesuai dengan kemenangan Tuhan, ya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita yang bergumul, kita juga mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, teruslah berjuang dekat sama Tuhan seperti Yakub hingga Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau seperti Yakub yang berjuang atas pergumulan masalah kami Tuhan. Mau berdoa terus Tuhan. Tidak pantang menyerah. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon berkat dari Tuhan. Sampai Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga Tuhan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kemenangan Tuhan, kemenangan kami. Supaya hidup kami boleh menjadi pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.